Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! Sandro Tonali mengungkapkan bahwa dia menolak tawaran kontrak yang lebih tinggi untuk kembali ke AC Milan. Selain itu, mantan gelandang Brescia tersebut juga mengkonfirmasi bahwa dia menerima pemotongan gaji untuk mengenakan seragam rossoneri lagi. Pemain berusia 21 tahun itu bergabung dengan AC Milan dengan status pinjaman 10 juta euro dengan opsi untuk membeli dari Brescia pada 2020. Dan rossoneri seharusnya membayar 15 juta euro plus 10 juta euro bonus sebagai bonus untuk menyelesaikan kepindahan pemain itu secara permanen ke AC Milan. Namun masalah ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 memaksa AC Milan untuk menegosiasikan kesepakatan yang lebih rendah. Akhirnya, raksasa Serie A itu berhasil mengamankan layanan pemain seharga 7 juta euro plus tambahan 3 juta euro. Tonali juga membantu memfasilitasi kesepakatan dengan menerima pemotongan gaji untuk menjadi pemain permanen klub merah hitam. Keinginan saya untuk bertahan di AC Milan datang sebelum hal lain, kata mantan pemain Brescia itu kepada La Gazzetta dello Sport. Persyaratan kesepakatan antara AC Milan dan Brescia telah berakhir, jadi kami memulai dari awal dan bagi saya penting untuk membuat langkah menuju AC Milan. Saya sebenarnya telah menerima tawaran yang lebih tinggi dari klub lain, tetapi saya senang di AC Milan. Setiap pemain berpikir secara berbeda, beberapa bergerak oleh ambisi, yang lain oleh uang. Saya percaya bahwa sangat penting untuk merasakan ketika berada di sebuah klub dan di sini saya dapat mencapai sebuah tujuan saya. AC Milan dikabarkan bakal merampungkan transfer gelandang muda Nancy Warren-Bondo dalam waktu dekat ini dengan detail kesepakatan yang mulai terkuak. Calcio Mercato menyebutkan bahwa manajemen rossoneri ingin mengamankan salah satu pemain muda terbaik di sepak bola Prancis dan tengah mengupayakan transaksi dengan Nancy setelah mengamankan kesepakatan personal dengan Bondo. Laporan positif dari tim pencari bakat Milan telah meyakinkan Ricky Massara dan Paolo Maldini untuk memulai negosiasi, dan raksasa Serie A tersebut ingin merampungkan transaksi di angka 700 juta euro atau sekitar 11,2 miliar usai mencapai kesepakatan personal berupa kontrak berdurasi 3 tahun dengan gelandang 17 tahun tersebut. Namun mengingat ia masih di bawah 18 tahun, ia belum bisa menekan kerjasama lebih lama. Nancy sendiri sejatinya menginginkan bertebusan 2 juta euro atau sekitar 32 miliar untuk starlet asal Prancis tersebut. Namun jarak tersebut bakal mudah diatasi dengan tambahan bonus. Semua pihak terkait diketahui ingin menyelesaikan transaksi tersebut lantaran klub Liga 2 telah berjanji kepada sang pemain bahwa ia akan diizinkan hijrah ke tim besar. Milan News memberikan konfirmasi bahwa Rossoneri dan Bondo memang telah mencapai kesepakatan kontrak 3 tahun yang bisa diperpanjang hingga 5 tahun saat ia sudah cukup umur. Kesepakatan final dengan klub Prancis tersebut juga sangat dekat di angka mendekati 1 juta euro atau sekitar 16 miliar plus bonus yang bisa mencapai 2 juta euro. Opera sabun Luis Alberto tampaknya menjadi semakin menarik dengan AC Milan. Dikabarkan telah mengajukan tawaran konkret untuk membajaknya dari Lazio musim panas ini. Messaggero menyebutkan bahwa Alberto akhirnya bergabung dengan anggota skuad Biancoceleste yang lain untuk menjalani latihan pramusim sejak pekan lalu. Namun tampaknya hanya Maurizio Sarri yang bisa menyelamatkan masa depannya di klub. Ia bisa berlatih bersama tim namun hanya karena hal tersebut sesuai dengan tim yang tidak ingin bermain kucing-kucingan. Direktur olahraga Lazio Iglitare telah meminta permainan internasional Spanyol tersebut untuk bersikap layaknya profesional dan menjelaskan kepada rekan-rekan satu timnya mengapa ia tidak menghargai mereka. Sang bintang masih memiliki 4 tahun tersisa dalam kontraknya dan Presiden Claudio Lotito telah menghubungi Milan untuk memastikan mereka tidak ketinggalan berita soal perilaku target mereka. Menurut Biancoceleste, Alberto sengaja tidak menunjukkan diri selama sesi latihan pramusim klub untuk memaksakan transfernya dengan menurunkan bandrolnya. Kini denda 50 juta euro atau sekitar 800 juta telah dijatuhkan
namun ia masih akan tetap di skuad demi menghindari keretetan tim. Rossoneri sendiri tidak akan mengajukan tawaran melebihi 45 juta euro atau sekitar 720 miliar dan menyodorkan barter sepadan dengan Rafael Leao. Sementara itu, rival Serie A mereka mainkan tambahan uang tunai atau Alexis Saelemaekers. Kini segala keputusan ada di tangan Sarri untuk menentukan takdir gelandang serang 28 tahun itu. Gelandang baru tapi lama AC Milan Brahim Diaz berjanji akan memberikan yang terbaik bagi Rossoneri dan mengaku ia memilih nomor punggung 10 karena ia suka nomor tersebut. Brahim Diaz sudah membela AC Milan sejak musim 2020-2021. Ia dipinjam dari raksasa La Liga Real Madrid. Diaz bersekolah di AC Milan selama 1 musim saja. Ia ternyata mampu tampil cukup memikat. Milan pun berniat mempertahankan pemain 21 tahun tersebut. Niatan Rossoneri kesampaian dan sekarang mereka bisa memakai jasanya dengan status pinjaman lagi untuk 2 musim ke depan. Brahim Diaz sendiri mengaku betah bermain di AC Milan. Maka dari itu ketika akhirnya Real Madrid mengizinkannya membela Rossoneri lagi, ia mengaku sangat senang. Diaz menambahkan hal tersebut memberikan motivasi besar. Ia berjanji akan selalu memberikan yang terbaik bagi AC Milan ke depannya. Saya sangat senang bisa kembali ke klub besar ini. Saya senang dengan apa yang kami capai musim lalu, tetapi sekarang musim baru dimulai dan saya akan melakukan yang terbaik, bukannya kepada Milan TV. Warna-warna ini pantas mendapatkan yang terbaik dari saya, itulah yang akan saya berikan, tegas Diaz. Musim lalu, Brahim Diaz memakai nomor punggung 21 di AC Milan dan musim ini ia ganti memakai jersey nomor punggung 10. Nomor tersebut tak bertuan setelah ditinggalkan oleh Hakan Calhanoglu. Diaz mengaku ia memilih nomor tersebut karena ia memang suka dengan nomor itu dan ia optimis bisa memikul beban berat dari nomor keramat tersebut. Saya tidak akan pernah melupakan tim saya di Milan musim lalu. 21 adalah angka yang saya suka, tetapi saya juga sangat menyukai nomor 10. Ini adalah angka yang unik di Milan. Itu angka berat yang datang dengan banyak tanggung jawab karena pentingnya klub dan warnanya, tuturnya. Saya akan memberikan segalanya untuk para penggemar agar layak untuk klub hebat ini. Saya merasa bisa memenuhi harapan, saya mencintai klub ini dan saya akan melakukan yang terbaik untuk itu, tegasnya. Saya memilih nomor 10 karena saya suka nomor itu dan saya sadar akan pentingnya nomor itu di AC Milan. Itu memotivasi dan menginspirasi saya. Saya akan memberikan darah, keringat dan air mata saya untuk klub hebat ini dan saya akan berjuang untuk menjadikannya musim yang hebat, seru Diaz. Musim lalu bersama AC Milan, Brahim Diaz tampil sebanyak 39 kali di semua ajang kompetisi. Ia mencetak 7 gol dan 4 assist. AC Milan dikabarkan membidik bek muda Novaro Vittorio Pagani yang bisa didatangkan pada bursa transfer musim panas ini dengan harga diskon. Sebagaimana yang dikumpulkan oleh Gianluca Di Marzio, Rossoneri telah melirik Pagani yang saat ini membela Novara, pun demikian dengan tim asal Belgia Genk. Menariknya, ia saat ini telah dicoret dari Serie C lantaran beberapa pelanggaran yang ditemukan oleh Covisok atau Komisi Pengawas Klub Sepak Bola Profesional. Pihak klub pun berminat melakukan segalanya agar bisa bermain di liga musim depan. Namun, mereka harus menghadapi ancaman serius dicoret dari kompetisi dan kehilangan semua pemain terbaik yang mereka miliki seperti bek sayap 18 tahun tersebut. Sang pemain telah mencatat 12 penampilan total di Serie C dan Coppa Italia musim lalu setelah lulus dari akademi mereka dan lalu mencatat debut seniornya musim lalu di bawah asuhan pelatih Simon Banchieri. Besar kemungkinan AC Milan akan berupaya merekrutnya pada bursa transfer musim panas ini dan meminjamkannya ke klub lain untuk mendapatkan lebih banyak pengalaman dan berkembang menjadi pemain yang matang. Pasalnya, meski bisa didapatkan dengan harga diskon, ia bukan sosok yang dianggap siap untuk menjadi deputi David Calabria. Sebaliknya, ia perlu jam terbang lebih banyak sehingga bisa memoles kemampuannya agar suatu saat bisa kembali ke San Siro sebagai pemain yang komplit. AC Milan merilis pengumuman resmi soal kondisi kesehatan sang CEO Ivan Gazidis yang didiagnosa menderita kanker tenggorokan. Gazidis sempat menjalani sejumlah tes dan scan untuk menentukan tipe kanker yang dia derita dan kondisinya. Untungnya, kanker yang menyerang Gazidis masih terbilang hina.
Berdasarkan analisis dokter terkait, Gazis diyakini bisa pulih sepenuhnya setelah menjalani serangkaian pengobatan kanker. Selama itu pula, dia akan terus bekerja secara normal. Gazis dikenal sebagai salah satu sosok penting dalam proyek perubahan AC Milan beberapa tahun terakhir ini. Dia mencoba mengubah cara kerja AC Milan menjadi klub modern. Tentu saja tidak pernah ada waktu yang sangat baik untuk didiagnosa kanker, tapi saya mengalami kanker yang sangat bisa disembuhkan dan hasil diagnosis terbilang positif, kata Gazis di laman dari resmi AC Milan. Saya memiliki para ahli medis kelas dunia dan dukungan dari banyak orang yang mencintai saya dan semua orang dalam klub. Saya yakin berdasarkan setiap saran yang masuk bahwa kanker itu dapat diatasi dengan sempurna hingga pulih sepenuhnya, imbuhnya. Kabar penyakit Gazis itu tentunya cukup mengejutkan, terlebih karena musim panas ini sangat penting bagi AC Milan. Pergerakan Milan di bursa transfer sejauh ini positif. Mereka telah meminjam Brahim Diaz kembali dari Real Madrid dan dikabarkan akan mendatangkan sejumlah pemain level top. Teranyar Milan terus dihubungkan dengan Philippe Coutinho dari Barcelona. Kabarnya, AC Milan siap membantu Coutinho menemukan level terbaiknya lagi. Biar begitu, hingga kini belum ada kabar terbaru soal gosip Coutinho. Milan, sikap Barcelona masih belum cukup jelas. Tak cukup dengan kedatangan Fode Ballo-Touré, AC Milan dikabarkan masih ingin mendatangkan satu nama lagi di sektor bek sayap kiri. AC Milan dikabarkan berniat mendatangkan Alfonso Pedraza, bek kiri andalan Villarreal, jawara Liga Eropa musim 2020-2021. Pedraza adalah salah satu penampil konsisten yang dimiliki oleh Villarreal. Ia tampil dalam 44 pertandingan musim lalu dan berhasil mencetak 2 gol serta 4 assist. Di bawah arahan Unai Emery, Pedraza menjelma menjadi salah satu bek kiri elit La Liga Spanyol dan merupakan salah satu aktor di balik kemenangan Villarreal di ajang Liga Eropa 2020-2021. Laporan dari Calcio Mercato menyebutkan jika kegemilangan Alfonso Pedraza bersama Villarreal itu menarik minat AC Milan. AC Milan kabarnya berniat mendatangkan Pedraza meskipun mereka baru saja resmi mendatangkan Ballo-Touré, bek kiri asal Senegal dari AS Monaco. Selain bisa diposisikan sebagai bek kiri, Pedraza diketahui juga bisa berperan sebagai gelandang kiri atau winger kiri. Kedatangan Pedraza akan membuat persaingan bek kiri AC Milan bakal semakin memanas. Selain itu, kedatangan Pedraza juga akan membuat AC Milan tak perlu risau lagi andai kata badai cedera menerpa sektor kiri mereka. Pasalnya, Pedraza diketahui tak canggung ditempatkan di posisi manapun di sisi kiri. Selain masuk radar AC Milan, Alfonso Pedraza juga dikabarkan menarik minat Bayer Leverkusen, Chelsea dan Barcelona. Villarreal kabarnya akan melepas Pedraza dengan mahar sebesar 15 juta euro atau sekitar 256,7 miliar. Belanja besar AC Milan di bursa transfer kali ini nampaknya belum akan selesai. Rossoneri dilaporkan akan mendatangkan pemain muda berbakat milik Santos Caio Jorge dalam waktu dekat ini. Di musim panas ini, Milan bergerak agresif di bursa transfer. Total sudah ada 5 pemain yang mereka beli, yaitu Mike Maignan, Fikayo Tomori, Sandro Tonali, Olivier Giroud, dan Fode Ballo-Touré. Skuad Milan semakin komplit setelah mereka meminjam Brahim Diaz sekali lagi. Mereka meminjam sang playmaker dari Real Madrid hingga tahun 2023 mendatang. Dilansir dari La Gazzetta dello Sport, AC Milan akan membuat perekrutan ke-7 mereka dalam waktu dekat ini. Mereka akan mendatangkan Caio Jorge dari Santos. Laporan itu mengklaim bahwa AC Milan sudah cukup lama mengincar Caio Jorge. Penyerang berusia 19 tahun itu mulai rutin bermain di tim utama Santos. Ia menunjukkan performa yang apik dan konsisten saat menjalankan tugasnya. Itulah mengapa AC Milan tertarik merekrutnya untuk menjadikannya pilar lini serang mereka di masa depan. Menurut laporan tersebut, AC Milan sudah selangkah lebih dekat untuk mengamankan jasa Jorge. Rossoneri dilaporkan intens berkomunikasi dengan sang agen. Kedua pihak dilaporkan sudah menyepakati kontrak pribadi sang pemain di AC Milan. Kini AC Milan hanya perlu menyelesaikan proses administrasi mereka bersama Santos. AC Milan bukan satu-satunya peminat Jorge di musim panas ini. Sang pemain juga masuk radar dari Juventus. Messing with my head again.